Sebelumnya di Throne of Steel, Chen berhadapan dengan Bilar yang kekuatannya satu tingkat dibandingkan ia sendiri. Hal itu membuat Chen harus merasakan dampak besar. Ia amatlah sangat kewalahan, apalagi Bilar selalu mampu menepis serangan Chen dari segala arah. Tak jarang, ia juga mendapatkan serangan brutal yang dilancarkan Bilar terhadap pertahanannya. Hal itu sudah cukup membuat Chen harus pontang-panting. Pembawa acara pun saat melihat itu menyarankan Chen untuk menyerah saja, sebab dilihat kondisinya saat itu tak memungkinkan lagi untuk bertarung. Hanyu pun kecewa setelah melihat Chen yang dijadikan kakeknya sebagai tuannya di kemudian hari, di mana tuannya itu tak seperti perkiraan kakeknya, pemuda lemah juga lembek. Ketika semua orang sudah mengira Chen kalah, saat itulah ia bangkit dan memaksa untuk melanjutkan pertarungan, di mana di sini Chen mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tak hanya bagi lawan berbahaya, dirinya juga akan terancam coy. Jika Chen gagal memaksimalkan kekuatan pamungkasnya itu, sudah dipastikan Chen lah yang akan menderita. Bisa-bisa Chen akan cacat, bahkan resiko terbesarnya sebuah kematian. Jadi bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Chen dapat memaksimalkan keadaan, lalu memenangkan pertarungan? Atau jangan-jangan malahan ia yang akan jadi pecundang? Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Chen lagi-lagi mengeluarkan teknik rahasianya, yakni teknik yang bernama pedang pembunuh. Dilihat dari volume serangan ini, hampir sama seperti kekuatan Cheng Yu ayahnya, alias kekuatan Chen yang ia lepaskan saat ini 11-12 lah seperti ayahnya coy. Hal itu sudah cukup membuat Bilar mulai merasakan kepanikan. Begitupun para penonton, terutama kakak Lusin. Ia tak bisa melihat secara detail keadaan di dalam. Yang ada hanya pusaran merah di tengah-tengah arena kedua peserta bertarung ini. Para panitia pun juga begitu coy. Setelah melihat kejadian ini, mereka seperti melihat kehadiran Master Kuil Cheng Yu. Kalau terus-terusan begini dan tak membuat gerakan apapun, maka Bilar akan berbahaya. Sehingga ia juga meladeni permainan Chen. Bilar menggunakan serangan yang sebelumnya ia pernah gunakan, yakni naga esensi. Namun apa? Kekuatan pengorbanan Chen ini sangatlah amat sukar untuk ditembus. Bahkan sekelas teknik naga esensi Bilar, tak ada apa-apanya bagi Chen. Di saat Bilar mulai berada dalam kekhawatiran, datanglah Chen secara tiba-tiba menggunakan teknik tebasan matahari. Hal itu sudah cukup membuat Bilar sedikit oleng. Melihat lawannya mulai terpojok, Chen dengan brutal melepaskan tebasan pedang matahari ke arah Bilar. Bilar sekuat tenaga menahan serangan itu. Sampai sini kita sudah dapat menilai bahwa keadaan berbanding terbalik. Yang sebelumnya Chen berada di ujung tanduk kekalahan, sekarang malah Bilar yang berada di posisi Chen sebelumnya. Kembali ke pertarungan, Chen melihat Bilar masih bisa bertahan. Ia pun mengatakan, masih belum cukup? Ya, Chen masih belum sampai batasan mengeluarkan kekuatannya coy. Namun sampai sini sudah cukup membuat semua orang berdecak kagum. Hal itu disebabkan karena kehebatannya yang dimana dalam satu nafas ia mampu menyerang Bilar sebanyak 18 tebasan sekaligus. Luar biasa. Inilah yang disebut dengan serangan gila. Ya gila. Ya gila-gila. Bilar pun merasakan dampak ini. Betapa kuatnya kekuatan Chen. Bahkan beberapa kali lipat dari sebelumnya. Sehingga Bilar merasakan kekuatan penindasan yang sangat amatlah besar. Tak ingin berlarut terlalu lama dengan tekanan. Ditambah lagi ia tak ingin kalah ya kan. Bilar mengeluarkan tongko roh suci, yakni lautan bintang. Konon teknik ini sangat jarang dimiliki oleh kesatria manapun. Kekuatannya sebesar lautan. Kecepatannya sangatlah amat gesit coy. Bagaikan melebihi kecepatan cahaya, yakni dari satu bintang ke bintang lain hanya dalam waktu sekejap. Bilar tanpa banyak pikir lagi meladeni serangan Chen, yakni dengan teknik serangan lautan roh. Hal itu sepertinya seimbang dengan serangan Chen barusan, sehingga keduanya masih belum dikatakan kalah.
Melihat Bilar selalu memiliki teknik rahasianya, tidak ada pilihan lagi selain mengeluarkan seluruh mana di pertarungan ini. Bilar pun tak tinggal diam. Seperti sebelumnya, Bilar selalu meladeni permainan ofensif yang dijalankan oleh Chen. Sehingga ia harus cepat-cepat mengakhiri pertarungan ini sebelum terjadi masalah besar untuk kedepannya. Bilar menggunakan tebasan pembantaian bulan melawan Chen dengan seluruh mananya, menggunakan tebasan pedang matahari. Mereka berdua secara berbarengan melepaskan teknik mematikan ini. Di sela-sela ketegangan itu, Chen mengingat kembali sosok wanita yang ia cinta dan puja-puja. Siapa lagi kalau bukan Chae, coy. Mantap Chae. Sementara Chae sudah sangat lama menunggu Chen datang ke sini, di mana keadaan gelap. Hal itu membuat para anak buah Chae berasumsi bahwa bosnya sedang marah besar atas perilaku Chen yang membuat Chen menunggu terlalu lama di sini. Salah satu dari mereka mencari tahu keadaan Chen. Di tengah kemarahan mereka karena perilaku Chen yang selalu mempermainkan bosnya. Ia pun mencari tahu alias mencek keadaan Chen sekarang, coy. Chae semakin kesini semakin cemas. Ia pun beranggapan mungkin sesuatu buruk telah terjadi di diri lelakinya itu. Kembali ke pertarungan. Chen sempat mendapatkan serangan oleh Bilar, coy. Namun di balik itu semua, hal mengejutkan terjadi. Yakni, mananya yang sebelumnya sempat terkuras malah ditarik dan dikompres oleh tungku roh suci yang ada di dalam tubuh Chen. Ya, inilah yang namanya transformasi mana cair, yakni berfungsi untuk menstabilkan kondisi dengan cepat. Nah, dengan kejadian ini, untuk yang kesekian kalinya semua mata tertuju ke arah pemuda alias putra cahaya ini. Benar, berkat bantuan tungku roh suci, Chen berhasil menerobos di tengah-tengah pertarungan melawan Bilar. Yang sebelumnya berada di tingkat 4, sekarang sudah berada di tingkat 5, alias sudah selevel dengan Bilar. Paladin sungguh tak percaya akan hal ini. Dimulai dari situasi yang mematikan, lalu membangkitkan tongko roh suci, kemudian diiringi dengan ledakan yang menguras mana begitu banyak, dan diakhiri dengan dipromosikan Chen ke tingkat berikutnya. Ini sungguh sangat di luar nalar. Di balik itu semua, kejadian ini sangat jarang terjadi, coy. Hanya putra cahaya seperti Chen lah yang bisa mendapatkan hal ini. Meski begitu, keadaan Chen lemah, coy, akibat proses kenaikan level. Ia pun terjatuh ke tanah. Untungnya Yehua dengan cekatan menangkap dan berkata, "Dasar kau bocah." Ya, kata tersebut bisa diartikan dengan rasa bangga setelah melihat perjuangan yang dikerahkan oleh Chen. Pada akhirnya Chen harus kalah, coy. Sementara Bilar ia menang. Lah, kok bisa gitu, Bang? Ya, hal ini dikarenakan keadaan tak memungkinkan lagi. Tenaga Chen sudah habis terkuras akibat proses kenaikan level. Butuh beberapa waktu lama untuk memulihkan kembali kondisi semula. Sehingga pembawa acara alias wasit memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini. Meski kalah, Chen tetaplah menjadi kesatria yang mendapatkan apresiasi yang luar biasa oleh Paladin. Sebab ia tidak salah menjadikan Chen sebagai tuan dari cucunya kelak, yakni Hanyu. Berita kekalahan Chen akhirnya sampai ke telinga Chae, di mana salah satu anak buahnya lah yang mengabarkan hal itu. Bukan kalah saja, Chen katanya belum sadarkan diri atas melawan Bilar. Sontak saja membuat Chae begitu marah dan menyebut nama Bilar. Bilar! By the way, nama Bilar ini nama gelarannya saja, coy. Soalnya kemarin-kemarin itu tidak dijelaskan nama siapa orang tersebut. Kembali ke cerita. Dengan itu juga Chae langsung menghilang. Kemungkinan besar dia akan mencari pelaku yang membuat Chen terluka begitu parah, bahkan tak sadarkan diri hingga saat ini. Kita berpindah ke kuil alias kediaman Bilar. Para penjaga siap siaga dan menjaga ketat tempat ini. Sedangkan di lantai 2, ada penjaga lainnya yang sedang berbahagia lantaran tuan muda Bilar menang saat di babak pertama putaran final. Sementara itu Bilar sedang mandi air hangat dengan tujuan memulihkan kondisinya yang sempat terkuras saat melawan Chen sebelumnya. Sebab air hangat sangat bagus untuk kesehatan, coy. Apalagi setelah melakukan aktivitas. Katanya sih air hangat ini berfungsi untuk menetralisir saluran darah agar kembali normal seperti sedia kala. Nah, jadi buat kalian bagus tuh mandi air hangat setelah cole. Iya, cole. Setelah selesai mandi, Bilar mendatangi cermin yang ada di depannya. Di sini ia ingat kembali saat berbincang dengan kakeknya, yakni Hauhan. Benar, sebelum pertandingan Bilar pernah mengatakan kepada kakeknya bahwa ia akan menang mudah saat melawan Chen, yakni hanya dengan satu pedang saja. Tapi kenyataannya saat di lapangan, coy,
Chen memaksa Bilar menggunakan pedang ganda, alias kedua pedangnya. Sampai sini kita sudah dapat menilai siapa sebenarnya yang paling kuat. Ya benar, Chen seharusnya lebih kuat dibandingkan Bilar ini. Namun yang membedakan cuma tingkatannya saja. Andai Chen dan Bilar sama tingkatannya, sudah dipastikan Bilar akan kalah di tangan Chen. Tepat setelah ingatannya itu mulai hilang dari benaknya, Bilar memutuskan untuk keluar dari kamar mandi. Nah, saat itulah ada suara aneh yang membuat Bilar memasang mata tajamnya. Sepertinya aku merasakan ada seseorang di sini. Di mana ya? Di atas gak ada, di kiri gak ada, di bawah gak ada, di depan gak ada, di belakang gak ada. Ya, di mana? Bilar pun melirik ke seluruh sudut tempat ini, namun tak menemukan bahwa di tempat ini ada seseorang selain dirinya. Ya, kemungkinan besar dia adalah Chae, coy. Untuk meyakinkan bahwa di tempat ini tidak ada orang, Bilar kemudian menggunakan tekniknya. Seketika semua ruangan di tempat ini terkena radiasi teknik darinya. Lalu Bilar berucap, "Siapa ada di sini? Keluarlah!" Benar dengan dugaan Mimin, ternyata dia adalah Chae. Kedatangannya ke sini tidak lain tidak bukan untuk membayar perbuatan Bilar terhadap lelakinya. Ya, lelakinya. Chae mengatakan perbuatan Bilar sebelumnya telah melebihi batas. Maka dengan itu, Chae juga akan melakukan hal yang sama kepada Bilar. Sementara Bilar hanya tahu bahwa ada seseorang wanita buta. Secepat kilat, Chae mampu menyerang Bilar yang sombong ini, coy. Dan mari kita katakan bersama-sama, mampus. Sekali lagi, mampus. Sekali lagi, mampus. Sekali lagi, mampus. Melihat keributan di atas, para penjaga pun langsung mendatangi ke TKP. Ya, mereka telah kecolongan. Penjagaan ketat di sini mampu ditembus Chae tanpa ada seorang pun yang tahu. Memang GG si Chae ini, coy. Pantas saja ya kan dia menjadi seorang Dewi Assassin. Para penjaga ini ketika mau naik ke lantai atas malah dijaga oleh anak buah Chae. Sampai sini para penjaga akhirnya tahu bahwa mereka dari kuil Assassin. Salah satu anak buah Chae mengatakan alasan kenapa mereka datang karena telah berani membuat tuannya marah. Sehingga mereka yang ada di sini harus mendapatkan ganjarannya. Kembali ke atas, Bilar sungguh sangat merasakan kekuatan wanita ini. Bahkan ia tak percaya kenapa wanita ini sangat kompeten sekali dalam segi kecepatan. Bilar harus mengeluarkan tongkol roh lautan bintang untuk membalas serangan si wanita buta ini. Chae membalas hanya menggunakan teknik duri penusuk. Dengan itu sudah cukup mementalkan serangan Bilar. Bilar tak tahu bahwa lawannya ini bukan Chen. Dia ini adalah Dewi Assassin. Ya, kemudian giliran Chae menyerang. Satu serangan ini mampu membuat Bilar terlempar ke kolam renang yang banyak tainya. Cantik coy. Para penjaga melihat tuannya dilakukan seperti itu, mereka pun geram. Lalu menyuruh orang-orang dari kuil Assassin ini untuk pergi secepatnya. Ya, mana mau ya kan mereka diperintah seperti itu. Emangnya dia ini bosnya apa? Malahan mereka lah yang terkena serangan seseorang yang datang mengejutkan. Dia Xia Yin. Belum diketahui latar belakang Xia Yin ini, coy. Setidaknya orang ini sangatlah amat kuat. Para penjaga sekali lagi muak atas perbuatan yang dilakukan oleh kuil Assassin. Sebab selama ini hubungan antara kuil kesatria dan kuil Assassin baik-baik saja. Tapi kenapa hari ini mereka memprovokasi akan perpecahan ini? Jika ini terus berlanjut maka akan bermasalah untuk kedepannya. Dengan santuy Xia Yin mengatakan, selagi mereka tak bisa bergerak maka akan aman-aman saja. Kata itu bisa diartikan mereka tak akan berkutik jika sudah seperti ini, coy. Sementara Bilar, rupanya ia masih dapat bangkit. Bilar menggunakan teknik yang sebelumnya mampu mengalahkan Chen saat di arena. Nah, melihat itu Chae pun mengatakan, "Oh, jadi ini jurus yang mengalahkan lelakiku sebelumnya." Maka dari itu Chae harus membayar perbuatan Bilar, yakni dengan teknik tumbak Raja Terani. Ya, serangan Bilar tak ada apa-apanya bagi Chae, coy. Lantas Bilar sudah tertekan. Ia pun mencoba untuk mengajak wanita ini membicarakan dengan baik-baik. "Hai Nona, maumu apa sih?" "Cukup Roma, cukup. Aku sudah muak dengan tingkah lakumu. Jika kau menyakiti lelakiku dengan tungku roh, maka aku akan menggunakan teknik yang sama untuk menyakitimu dan juga menghancurkan tongko rohmu, yakni dengan serangan 1000 duri. Bilar menggunakan teknik black hole, coy, alias lubang hitam. Ya, kalau di dunia astronomi diartikan sebagai bintang pelahap. Gagal maneng. Bukannya mampu melahap, Bilar malah kecolongan. Ia tertusuk tajamnya duri yang dilepaskan oleh Chae.
sehingga darah bercucuran ke kolam. Di sini Bilar mengatakan bahwa kuil assassin dan kuil kesatria adalah sekutu. Kok tega ya seperti ini? Lantas membuat Char membantah ucapan Bilar. Bukankah 6 kuil utama juga bersekutu? Tapi kau telah menyakiti lelakiku dengan cara yang buruk. Bukankah itu sebuah pelanggaran HAM? Anjing kau. Geram gua. Bilar pun kembali mengatakan, ya namanya juga pertandingan. Jika itu bukan pertandingan maka lelakiku akan mati. Tepat saat itulah senjata Char sedikit lagi menusuk jantung Bilar yang tidak memiliki hati ini. Anjay, tidak memiliki hati. Dengan itu juga Bilar kalah di tangan Char. Sementara Char pergi meninggalkan tempat ini. Kembali ke kediaman Chen. Chen seperti memimpikan wanitanya. Kemudian ia menyebut namanya. Char. Ya, saat kesadarannya itulah Chen ingat kembali bahwa ia berjanji untuk menemui wanitanya itu. Lantas membuat Chen ingin mencari Char. Sebab Char pasti sudah lama menunggunya di tempat biasa. Sementara Char dengan cepat pergi. Ya, ia juga ingin mencari Chen untuk mengetahui keadaannya. Nah, tepatnya di depan pintu, kedua orang ini sama-sama ingin membukanya. Bilar kala itu terjatuh ke dalam kolam. Untungnya nyawanya bisa diselamatkan coy. Hanya saja saat ini Bilar mengalami luka yang cukup parah, yakni dengan hilangnya sebagian darah di dalam tubuhnya. Hal ini disebabkan karena tusukan pisau yang hampir menembus jantung Bilar. Sepertinya Charles sengaja tidak melukai hingga ke jantung, sebab pada dasarnya musuh umat manusia ialah para monster iblis. Itulah alasan kenapa Charles tidak sampai membunuh Bilar. Yang ia lakukan saat ini hanya untuk membayar perbuatan Bilar yang terlampau batas. Kakeknya yang sebelumnya meminta para prajurit kuil kesatria ini untuk mencari tahu siapa dalang penusukan cucunya tersebut, sampai saat ini hasilnya nihil. Yang mereka tahu pelaku berasal dari kuil assassin. Namun pihak kuil assassin tidak menyerahkan pelakunya coy. Maka dari itu kakeknya yang akan turun gunung. Kakek memerintahkan semua bawahannya untuk mengepung kuil assassin. Di bawah guyuran hujan, para prajurit berkumpul untuk bersiap menyerang. Para kuil kesatria mengumandangkan suara yang begitu menggelegar. Siapapun yang berani untuk menghalangi jalan mereka, maka akan dibunuh. Namun nyatanya, para orang-orang kuil assassin masih tetap bersantai, seakan-akan tidak ada masalah di sini. Sebut saja namanya Angga. Angga meminta kepada orang-orang dari kuil assassin untuk memberikan mereka jalan untuk masuk. Ya mana mau ya kan mereka memberikan jalan kepada mereka. Sebab kuil kesatria datang ke sini tanpa ada perintah dari atasan kuil assassin, alias tanpa surat perintah dari aliansi. Hal ini tentulah dianggap telah melenceng dari aturan. Karena di mana mereka malah ingin terobos aja ya kan. Angga pun menyangkal akan hal itu. Kedatangan mereka tentulah memiliki alasan tersendiri. Walaupun tanpa surat perintah, mereka berhak untuk datang ke sini kapan dan bagaimanapun kondisinya. Apalagi ini mengenai harga diri sebuah kuil. Kuil assassin telah dicap melindungi penjahat yang telah melukai cucu dari kuil kesatria. Setelah melihat Angga banyak bacot, Setopeng akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Setopeng mengancam jika berani melangkah sedikit saja, maka ia yang akan membunuh mereka semua. Angga semakin panas, apalagi dia mengatakan itu semua di hadapan para prajurit. Sontak ia memberikan aba-aba untuk membentuk formasi 5-3-2. Kuil kesatria memiliki jumlah pasukan yang terbilang banyak coy. Sedangkan mereka dari kuil assassin hanya berempat saja. Jadi menarik untuk kita saksikan. Apakah jumlah yang akan menentukan pemenangnya atau hanya sekedar angka saja? Angga langsung gasken dengan menyuruh pasukan itu untuk menyerang. Secepat kilat, keempat orang ini menghindari dari serangan prajurit. Malahan Anggala yang menjadi target utama mereka. Tepat saat Setopeng ingin menyerang Angga, terdengar teriakan dari jauh untuk berhenti. Seketika Setopeng tak bisa lagi menggerakkan tangannya coy. Ya dialah kedua paladin alias kakeknya dari Bilar coy. Sampai sini Mimin belum dapat membedakan coy. Apakah ketua paladin ini sama orangnya dengan Hauhan atau siapa entahlah.
Ya nanti kalau sudah tahu secara rinci akan Mimin jelaskan lagi. Oke, genjot. Seketika semua orang di sini langsung memberikan salam hormat atas kedatangan ketua Paladin. Ketua Paladin murka setelah melihat tingkah laku kedua kubu ini ingin saling bunuh. Sebagai rekan seperjuangan melakukan hal ini, yakni kuil assassin dan kuil kesatria, benar-benar tidak masuk akal. Karena perbuatan ini tidak pernah diajarkan oleh nenek moyang mereka ya kan. Seperti yang Mimin sebutkan tadi, musuh utama manusia bukan sesama manusia, melainkan monster iblis. Tak lama dari itu, Xiayin datang dan memberikan hormat kepada ketua Paladin untuk dipersilahkan masuk. Penuh amarah, ketua Paladin pun langsung masuk ke dalam. Namun Lingzi, ya sepertinya dia adalah salah satu orang yang paling bertanggung jawab di kuil assassin coy. Paladin mengatakan bahwa Lingzi seharusnya tahu aturan di aliansi, di mana 6 kuil tidak seharusnya untuk saling menyakiti. Maka dari itu, ketua Paladin memberikan kesempatan kepada Yingzi untuk menyerahkan pelaku kekerasan terhadap Bilar. Namun Lingzi bersikap dingin coy. Bahkan ia menyuruh Paladin ini untuk kembali ke kuil kesatria. Sebab jawaban Lingzi sampai kapanpun akan tetap sama, yakni akan tutup mulut dan tak menyerahkan pelaku penganiayaan terhadap cucunya Bilar. Mendengar perkataan Yingzi seperti itu, membuat Hao Han mengeluarkan auranya. Setidaknya membuat keadaan sedikit mulai mengkhawatirkan. Sepertinya akan terjadi perkelahian di antara dua orang terkuat. Yingzi dianggap Paladin tidak kompeten sebagai seorang pemimpin kuil. Di mana kita tahu saat ini keadaan umat manusia sedang memprihatinkan akibat huru-hara yang ditimbulkan oleh ras iblis. Apalagi dengan kejadian saat ini ya kan, kuil assassin dicap sebagai memperkeruh suasana. Sudah beberapa kali Mimin sebutkan bahwa tidak selayaknya seorang manusia menyakiti manusia. Dengan itu juga, Hao Han pun pergi sembari mengatakan bahwa ia akan membawa kasus ini ke aliansi. Ia tak pandang bulu bagaimanapun latar belakang si pelaku penganiayaan tersebut. Di saat Hao Han ingin pergi, Yingzi mengatakan bahwa Hao Han selama beberapa tahun terakhir tidak bisa melihat sesuatu yang terjadi di sekitarnya, alias tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Bahkan Hao Han mengusir cucunya dari kuil. Ya benar, yang disebut oleh Yingzi ialah Hanyu coy. Ketika ucapannya itu keluar dari mulut Yingzi, secepat kilat, Yingzi mendatangi Hao Han yang kala itu ingin pergi. Yingzi mengatakan alasan kenapa ia tak bisa menyebutkan pelaku utama penganiayaan yang menimpa Bilar. Ya dikarenakan ada sesuatu. Ada sih satu cara jika Hao Han bersikukuh ingin tahu, tapi Hao Han harus bersumpah suci, yakni hanya dia yang boleh tahu, tidak dengan orang lain, bahkan ketua aliansi. Setelah negosiasi terjadi, akhirnya Hao Han pun menyetujui. Dengan itu juga, seketika mereka masuk ke dunia berbeza coy. Sebelum ke pembahasan utama, di sini Yingzi mengatakan dulu tentang kejadian 3000 tahun yang lalu. Bukan hanya di kuil kesatria, di kuil assassin pun begitu. Dimana jika seorang anak terlahir dengan memiliki spiritual bawaan minimal 91 poin, maka anak itu akan dijuluki sebagai reinkarnasi dan selalu dihormati. Karena dimana anak itu akan dibekali bakat dan kekuatan yang luar biasa. Peribahasanya seperti ini coy. Cukup diberikan satu pedang, maka ia akan membunuh siapapun yang menyakiti orang-orang di sekitarnya. Dulunya seorang reinkarnasi dewa dan dewi, tepatnya saat peperangan melawan Raja Iblis, mampu melukai Raja Iblis hingga terluka. Nah itulah alasan kenapa anak reinkarnasi dari kuil assassin harus dihormati dan dijaga. Kejadian itu sekitar 3000 tahun yang lalu, dan hari ini kuil assassin memiliki anak reinkarnasi kembali, yang dididik untuk membunuh Raja Iblis. Tepatnya beberapa tahun sebelumnya, lahirlah seorang gadis yang memiliki kekuatan spiritual bawaan 100 poin. Ya dialah Chae coy. Mendengar itu pun membuat Paladin terkejut dan menanyakan tentang kebenaran yang diucapkan oleh Yingzi. Ya benar, apa yang diucapkan oleh Yingzi sebuah kebenaran. Jadi sampai sini Hao Han akhirnya mengerti bahwa pelaku penganiayaan terhadap Bilar tidak lagi untuk diadili. Sebab Dewi Reinkarnasi masih banyak pekerjaan lain yang harus ia selesaikan. Demi satu tujuan, yakni mengakhiri gelapnya dunia. Di sini Hao Han berpikir lebih kritis lagi lalu bertanya dengan cara menggas. Kenapa anak tersebut tidak diajarkan agar beretitude lebih baik lagi? Apakah karena dia menjadi Dewi Reinkarnasi sehingga kuil assassin memanjakannya? Bagaimana jika kelak dia menjadi seorang pemimpin? Ya tentunya akan menjadi bumerang bagi umat manusia sendiri. Ya, perbuatan Charles sebelumnya telah dianggap sebagai perusak citra seorang Dewi Reinkarnasi. Yingzi pun menyangkal, Hao Han, sabar. Gua bilang lo harus sabar. Perbuatan yang ia lakukan tersebut hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Perbuatan mata kau.
Selama 6.000 tahun, umat manusia dirundung kemalangan lantaran berada di bawah kaki ras iblis. Apa kamu mau seperti ini terus? Namun jawaban terakhir ini mampu membuat Hao Han terdiam. Di mana semenjak Chae lahir, kehidupannya pun hanya dihiasi dengan kesedihan. Bahkan ia rela kehilangan 6 indera hanya menuruti sebuah takdir coy. Namun selama ia mengenal Long Hao Chen, semangat hidup Chae kembali hadir menghinggapi di kehidupannya. Itulah alasan kenapa Chae sangat marah setelah melihat lelakinya yang telah dianggap sebagai penyemangat hidupnya disakiti oleh Bilar. Perbuatan itu tidak sepenuhnya Chae yang salah. Mungkin karena itu tadi, Chae tidak senang jika melihat orang-orang di sekitarnya disakiti. Yang salah itu ialah dari kuil assassin. Yingzi meminta maaf kepada Hao Han atas keteledorannya ini. Nah, dengan itu juga Hao Han akhirnya menyadari bahwa selama ini ia banyak salah terhadap cucunya Hanyu. Pada akhirnya Hao Han pergi meninggalkan kuil assassin, di mana ia keluar lalu memerintahkan bawahannya untuk pergi, lalu mengatakan bahwa masalah ini sudah selesai. Dan satu, masalah ini tidak boleh dibahas lagi. Artinya hubungan kedua kuil tak jadi retak setelah penjelasan dari Yingzi. Sepertinya yang di akhir-akhir episode kemarin coy hanyalah mimpi, di mana Chae masih merenung karena keadaan Chen belum diketahui secara pasti. Nah, saat itu ia pun mencari keberadaan Chen. Diiringi nyanyian merdu, membuat suasana terasa lebih harmoni. Kucipa kau cikau, cingkip pau, singkat tapau, cikatap pau, cikitap pau, sing chang chang quang tang quai, singkan blat hop hai, wi wang swing toang wai, wang ai, wing kin tang quai, tung wai, sing wan nang wai, sung wai, wai, sikila papau, silike papau. Chen kala itu sedang ingin mencari Chae ke tempat biasa, di mana ia melihat Chae lalu meminta maaf karena telah mengingkari janjinya yang akan menemui Chae tepat waktu. Tapi ini hanyalah hayalan Chen saja. Chae seketika hilang saat ingin disentuhnya. Cing cang ting pau, wai, si kwa, cing klak patau, si klepa papapau, sing klapa pau, wow wow wow, wow 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 wow. Nah, sementara Chae berlari mengitari kota ini hanya untuk mencari keberadaan lelakinya. Saat itu juga ia melihat ada kunang-kunang yang membuat Chae ingat dengan perkataan Chen. Jika kamu tersesat maka ikutilah kunang-kunang, maka dia akan mengantarkanmu pulang. Dengan itu juga Chae langsung mengikuti. Dan benar, tak lama dari itu ia menemukan Chen yang kala itu terjatuh ke dasar tempat mereka sering bertemu. Wai, sikila papau, silike papau. Dengan cekatan Chae menolong. Antara sadar tidak sadar, Chen meminta maaf kepada Chae atas keteledorannya yang tidak menepati janjinya. Chae, maafin AA ya. Bodoh, gak perlu minta maaf pun, udah adek maafin. Xiayin mengabarkan kepada ketua Yingzi bahwasanya Long Hao Chen sudah diantarkan Chae dengan selamat. Selain itu, Yingzi juga menanyakan kondisi terkini saudara Bilar, di mana kita tahu keadaan Bilar sangat memprihatinkan. Lukanya cukup parah akibat tusukan senjata Chae menghujam hampir mengenai jantung. Meskipun begitu, peluang hidup Bilar masih terbuka lebar coy. Tapi dengan satu syarat, luka Bilar harus ditangani kepada orang yang tepat. Yingzi pun mengutarakan persahabatan kedua kuil, yakni assassin dan kuil kesatria yang memiliki sejarah amat panjang. Sehingga bagaimanapun jangan sampai retak akibat kejadian barusan ya kan? Terlebih lagi, Bilar salah satu murid bertalenta seusianya. Selain itu, Bilar juga akan menjadi harapan bagi umat manusia, maka dari itu Bilar tidak boleh mati. Yingzi meminta Xiayin untuk mendatangi tabib terbaik di muka bumi ini agar bisa menyembuhkan lukanya. Masalah bayarannya, berapapun akan dibayar oleh Yingzi. Hal itu sebagai rasa tanggung jawab sebagai ketua kesatria ya kan?
Dan satu, Yingzi ingin bertanya kepada Xiayin, yakni tentang latar belakang Long Hao Chen. Sebenarnya Xiayin tidak mengetahui secara keseluruhan. Yingzi pernah bertemu ya kan, saat Chen masih kecil. Nah, sejak kecil keberanian anak itu sudah terlihat, meski ia tahu lawan di hadapannya bukan sembarang musuh, yakni sesosok monster yang sangat menyeramkan. Kejadian masa lalu tersebut terasa amat sangat singkat, sehingga membuat Chen sampai saat ini tidak mengenali Cha-Er bahwa ia adalah wanita kecil yang pernah diselamatkannya. Sedikit catatan, selama ada Chen di hidup Cha-Er, kegelapan yang ada di hati Cha-Er perlahan mulai sirna, sehingga Yingzi berharap kegelapan itu akan segera hilang seutuhnya di dalam diri Cha-Er. Ya, by the way, kegelapan yang ada di hati Cha-Er saat ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi proses dalam pelatihan untuk menjadi Dewi Assassin. 是他们之间最为强大的羁绊，不管是对龙浩辰，还是这段感情，对于彩儿来， Tepatnya di dalam kamar Chen. Kala itu ia diantarkan oleh Cha-Er, sebab kondisinya masih belum fit sepenuhnya. Ya, ada yang berbeda di sini coy. Biasanya kan Cha-Er tuh yang diantar Chen. Sekarang sebaliknya, Chen yang diantar Chen pulang. Huhui. Nah, ketika Cha-Er beranjak ingin pergi, dengan mata masih dalam keadaan tertutup, refleks aja tuh tangan Chen menangkap tangannya Cha-Er. Seakan-akan menandakan Chen tidak ingin ditinggalkan oleh Cha-Er seorang diri. Karena Cha-Er tahu bahwa Chen masih dalam keadaan tak sadar, ya dia hanya mengatakan, "Sayang, semoga tidurmu nyenyak ya." Habis itu, Cha-Er pun sesegera pergi meninggalkan Chen yang kala itu masih tertidur. Sementara Chen sepertinya ia masuk ke dalam mimpi coy. Ya di mana Chen berada di Gunung Udin, tempat tinggal sewaktu ia kecil ya kan. Tiba-tiba serangan datang mengarah ke arahnya. Dengan sigap ya kan, Chen menghalau serangan tersebut. Ternyata serangan itu berasal dari ayahnya Cheng Yu. Cheng Yu takjub karena putranya sudah berada di tingkat 5. Hal ini sungguh-sungguh di luar perkiraan Cheng Yu. Cheng Yu tak sabar melihat kemampuan putranya ini ya kan, sehingga ia mengajak Chen bertarung. Tujuannya untuk mengukur seberapa jauh sih kemampuan Chen selama tak bersamanya. Tanpa pikir panjang lagi, Chen langsung menyerang ayahnya. Chen mencoba menyerang menggunakan mana cair dari segala sudut. Terlihat serangan Chen masih dianggap tak maksimal oleh Cheng Yu, lantaran Chen belum bisa mengendalikan fungsi mana cair ini coy. Chen menghiraukan perkataan ayahnya tersebut. Ia terus saja menyerang Cheng Yu dengan cara lebih brutal lagi. Tak lama kemudian, Chen dan Cheng Yu masuk ke dunia berbeza. Nah, di sini ayahnya akan memberikan tutorial menggunakan mana cair yang baik dan benar. Chen kala itu disuruh ayahnya untuk membayangkan mana cair itu seperti air mengalir. Fungsinya agar dampak kekuatan di dalam tubuh terus mengalir hingga menemukan titik paling rendah hanya bisa berhenti. Kemudian Chen disuruh lagi membayangkan meridian seperti sungai. Fungsinya agar kekuatan di dalam tubuh Chen bisa hidup. Bayangkan aja ya kan, dunia tak ada air, ya tentu manusia tak akan bisa survive. Kemudian mana dan meridian dialirkan ke tangan. Lalu tumpukan semua kekuatan itu ke pedang yang ada di tangan Chen. Dan terakhir, ayunkan. Seperti itulah kekuatan yang sesungguhnya coy. Setelah melihat kemampuan Chen saat ini, setidaknya ayahnya bangga. Namun Chen belum puas coy, sebab ini hanyalah awal dari petualangannya untuk menyelamatkan dunia. Di mana Chen jika sudah berada di tingkat 7 maka berjanji untuk menemui ayah dan ibunya kelak. Papa, 我会尽快达到7阶。 然后去见你和妈妈。 Sedikit catatan, jika kelak Chen berada di tingkat 6, maka kekuatan mana sayapnya akan membantu Chen bisa terbang. Nah, jika berada di tingkat 7, maka tubuh akan bersinar yang senantiasa menjaga keutuhan yang ada di dalamnya. Kemudian di tingkat 8, maka benda yang bernama astral spiritual akan keluar lalu bisa memusnahkan roh jahat. Dan tingkat 9, maka bisa dikatakan seperti dewa, yakni dapat mengendalikan dunia. Cheng Yu hanya menjelaskan sampai tingkat 9 saja coy. Masih menjadi pertanyaan ya kan, jika berada di tingkat 10 akan mendapatkan kelebihan apa. Sementara ayahnya pergi, Chen pun juga terbangun dari tidurnya. Saat itu juga Chen melihat sebuah tulisan Mandarin yang berbunyi, Cheng Kuan Tai, sekelap-sekelap, tikap lekau, silikatek kita, batak.
Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka berbunyi, pulihkan dirimu, engkau tak usah mengkhawatirkanku. Di sini aku baik-baik saja. Tulisan tersebut dari Cha-er, coy. Nantinya di babak final ujian perburuan iblis, mereka akan bertemu kembali. 我为念，等你开始决赛的时候，你我自能相见。彩儿。 Chen setelah membayangkan kembali sesosok cantiknya Cha-er, ia dikejutkan atas kedatangan guru Yehua secara tiba-tiba. Yehua memberikan apresiasi atas pencapaian muridnya ini. Sepertinya Chen sudah mulai baik dan juga yang utama, Chen berada di tingkat 5. Dengan pencapaian Chen saat ini, maka Yehua mengatakan bahwa tidak ada lagi pelajaran yang ia akan berikan kepada muridnya ini. Karena di mana kekuatan Yehua hanya mentok di tingkat 5, coy. Namun Chen menganggap bahwa dirinya masih perlu arahan dari gurunya ini, ya kan? Tapi malah Yehua marah. Karena apa? Ya dikarenakan Chen bertarung melawan Biller di luar ekspektasi gurunya. Di mana Chen bersikukuh mengeluarkan kemampuannya hanya demi mementingkan egonya saja. Ya hal itu membuat Yehua sangat merugikan diri sendiri, ya kan? Sampai sini Chen pun meminta maaf kepada gurunya lantaran ia tak bisa mengendalikan emosinya saat melawan Biller sebelumnya. Chen pun berjanji kepada Yehua di kemudian hari ia akan mendahulukan akal ketimbang nafsu. Baguslah kalau begitu. Kemudian guru Yehua memberikan sebuah pedang baru karena pedang sebelumnya milik Chen telah patah. Ya di sini Chen juga disuruh oleh Yehua untuk mengambil undian final babak berikutnya. 拿着，你的剑坏了，明天还得去参加决赛的抽签。 Sedikit catatan, babak final besok akan diselenggarakan, coy. Mendengar itu Chen pun terkejut. Apa? Besok? Ya tanpa disadari Chen ternyata pingsan sejak 3 hari yang lalu. Namun jangan khawatir, meski Chen tak berlatih dalam 3 hari terakhir, tapi kekuatan yang sudah mencapai tingkat 5, setidaknya sih ujian besok tak ada kendala. Melainkan lawannya lah yang perlu waspada dengan keberingasan Chen saat di arena nanti. 你现在可是和你老师一样的5阶高手，该担心的应该是你的对手。你睡了3天3夜，排名赛已经结束了。 Besok harinya di kuil babak final akan dilangsungkan. Para murid bertalenta mulai memasuki ruangan. Di sini Chen bersama kakak Lusin. Lusin akhirnya juga berhasil sampai babak final, coy. Sehingga ia tak sabar menantikan pertarungan terakbar para murid bertalenta dari beberapa kuil, ya kan? Sementara Chen masih teringat dengan janji Cha-er sebelumnya. Karena di mana di babak final inilah mereka akan bertemu. Tak lama kemudian terdengar suara yang memanggil nama Chen. Long Hao Chen! Ya, suara itu berasal dari mulut Lin Xin. Lin Xin memanggil Chen karena ada sebab. yakni untuk memastikan, seperti janji di awal, di mana jika Chen berhasil masuk 3 besar, maka ia akan memilih Lin Xin untuk menjadi bagian timnya, ya kan? Bagaikan air dan api yang tak bisa disatukan, di mana jika Lin Xin bertemu Lu Xin, pasti ribut mulu. Namanya juga Lin Xin, coy. Dia menyombongkan diri di hadapan Lu Xin, bahwa ia menjadi murid nomor 1 di ujian kuil penyihir. Tentunya Lu Xin dan Chen mendengar itu sangat terkejut. Widih, murid bodoh ini kok bisa menjadi nomor 1, ya kan? Ya iyalah, kan dia salah satu murid berbakat yang akan dijadikan Chen sebagai timnya. Chen pun mencoba merendah diri. Ya dari hasil sih kemungkinan besar peluang untuk masuk 3 besar Lin Xin lebih besar ketimbang Chen, ya kan? Namun Lin Xin menyangkal akan hal itu, sebab babak penyisihan berbeda dengan babak final. Tentulah lawan lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Sampai sini Lin Xin sudah keluar sifat aslinya, yakni pemuda yang pesimis, ya kan? Ada yang lucu, coy. Di sini Lin Xin mengatakan bahwa di babak penyisihan sebelumnya ia hanya beruntung saja. Ya hal itu sudah terbukti, ya kan, saat di video sebelumnya, di mana Lin Xin hanya menggunakan sedikit trik untuk mengalahkan Lesti Kejora saat di babak penyisihan kuil penyihir. Singkatnya mereka pun masuk untuk mengambil nomor undian. By the way, peserta yang mengikuti babak final sekitar 60 peserta, coy. Ada 6 kuil, ya kan? Setiap kuil mengirim 10 murid terbaik. Mengejutkan, di sini Chen melihat Bilar yang kondisinya tak fit sepenuhnya. Lantas, Chen pun bertanya-tanya, kok bisa ya Bilar terlihat murung? Ya benar, Chen tidak tahu bahwa Bilar sebelumnya telah diserang oleh Cha-er tanpa ampun. Selain itu, Cha-er juga melihat beberapa peserta yang memiliki aura yang kental akan kebrutalan. Sampai sini, Mimin belum mendapatkan informasi nama-nama mereka ini, coy.
这里都是。 Tak lama kemudian datanglah tim dari kuil assassin. Tim ini dikenal oleh sebagian murid lainnya sebagai murid yang berwajah asem, alias tidak ada kebahagiaan di dalam diri mereka. Di sini mereka hanya 9 orang. Hal itu membuat para murid lainnya bertanya-tanya, lah kok 9 orang saja? Di saat puncak pertanyaan para murid, saat itulah para murid dari kuil assassin memperagakan akrobatik yang sungguh luar biasa. Dari gerakan ninja, baris berbaris, dan diakhiri dengan petasan yang memanjakan mata bagi yang melihatnya. Tak lama kemudian keluarlah wanita tercantik di abad ini. Dan mari kita katakan bersama-sama, ladies and gentlemen, mari kita sambut wanita cantik, berbaju biru, memakai tongkat, berkepala naga. Dan ini dia, Chaer. Bilar yang melihat itu, ia merasakan bahwa tidak salah lagi, dialah yang menyerangnya kemarin. Sementara Chaer mengarah ke arah Chen, coy. Di mana para murid lainnya tak percaya. Wanita buta ini ternyata wanita nomor 1 di kuil assassin. Ngeri-ngeri sedap. 是刺客1号。这盲女是刺客1号。哇，她可真好看。 Bilar teringat lagi saat ia dalam keadaan sakit, ya kan? Di mana ketua Paladin mengatakan bahwa kuil assassin mengirim tabib untuk menyembuhkan lukanya. Ya, ketua Paladin meminta di kemudian hari agar Bilar tidak memperpanjang masalah yang menimpanya saat ini. Namun saat di final nanti, Bilar jika berkesempatan bertemu kembali dengan wanita itu, maka ia bersumpah akan mengalahkan Chaer. Singkatnya, Chaer membuat semua para murid tak percaya setelah murid nomor 1 dari kuil assassin bisa-bisanya bersentuhan tangan dengan Chen. Di mana Chaer mengatakan bahwa ia datang ke sini untuk memenuhi janjinya, bertemu saat di babak final. Chen pun terkejut karena sebelumnya tidak menyangka bahwa Chaer rupanya juga ikut dalam kompetisi ujian perburuan iblis. Tapi tenang, Chaer tetap Chaer bagi Chen, ya kan? Sementara di lantai atas, para petinggi kuil menyaksikan kejadian ini. Ya, selain itu tentunya mereka juga berharap agar kuilnya yang menjadi yang terbaik di babak final ini. Ada kuil kesatria Hao Han, kuil assassin Yang Shofeng, kuil penyihir Lin Chen, kuil summoner Sansoi, kuil warrior Ren Wukuang, kuil tabib Ruhui. By the way, inilah orang-orang yang di awal film saat bertarung melawan Raja Iblis. Hanya saja Cheng Yu yang tak ada di sini, ya kan? Singkatnya mereka pun langsung ke puncak acara, yakni memberikan nomor undian terhadap semua murid. Dan film pun bersambung. Pertama-tama Yang Shofeng sebagai moderator jalannya pertandingan memberikan ucapan selamat kepada semua peserta yang berjumlah 60 orang ini. Karena sudah berhasil melewati perjalanan yang panjang untuk menuju sampai di titik ini. 我代表猎魔团欢迎你们的加入，就意味着你成为了猎魔团的一员，进入前60。 Semua murid yang mendengar itu lantas sangat sumringah dan juga api semangat membara untuk mengarungi ujian yang sebenarnya ini. Yang Shofeng kemudian akan membagi semua peserta yang jumlahnya ada 60 orang menjadi 6 kelompok secara acak. Artinya setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Nantinya setiap kelompok akan bertarung di arena berbeda-beda. 每个人都要和同组其他人6个分赛场进行积分赛，我们60个人将通过抽签分成6组，开始猎魔团决赛的分组。 Yang membuat pertarungan semakin menarik karena pemenang akan dihitung dari hasil pertarungan itu. Yang menang nantinya akan mendapat 2 poin, yang kalah 0 poin, dan terakhir jika pertarungan seimbang maka mendapat 1 poin. 若平局，则双方各一。 Nantinya ke-60 peserta akan diketahui hasilnya berdasarkan pertarungan tersebut. Yang berhasil masuk 15 besar dengan poin tertinggi maka berhak untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Yang Shofeng pun akan mengacak kelompok ini, yakni dengan dilemparkan sebuah bola. Setiap kelompok akan mendapatkan bola yang warnanya sama. 限时1刻钟，1人1球，按量即选中，抓到同颜色彩球的人为一组。 Baru saja dimulai pengacakan kelompok, sudah terjadi pertikaian satu sama lain. Alasan kenapa mereka melakukan hal ini lantaran tak ingin jika masuk kelompok neraka yang dihuni oleh murid-murid kuat.
Contohnya seperti Char, ia mengambil bola berwarna ungu. Hal itu membuat para murid pun langsung menghindari untuk mengambil bola yang sama dengan Char. Berbeda dengan Bilar, rupanya ia masih menyimpan dendam terhadap Char. Ia pun harus mendapatkan bola yang juga warnanya ungu. Chen yang mengetahui niat Bilar, ia pun mencoba menggagalkan rencananya. Salah satunya menepis bola yang ingin dijangkau oleh Bilar. Hal itu tentunya membuat Bilar murka. Di sini sempat terjadi pertikaian antara Chen melawan Bilar. Gerakan Chen berbeda dengan sebelumnya. Di sini ia mampu mengimbangi kecepatan Bilar. Pada akhirnya Chen mendapatkan bola berwarna ungu. Namun sayangnya ada seekor binatang monster yang tak sengaja menyenggol Chen, sehingga ia melepaskan kembali bola yang telah ia dapati sebelumnya. Alhasil, Bilar yang berhasil mendapatkan bola berwarna ungu. Pemilik binatang ini pun kemudian meminta maaf karena partnernya tidak sengaja membuat Chen melepaskan bola yang didapati. Sebagai permintaan maaf, orang ini memberikan bola berwarna pink kepadanya. Ying namanya, dia menyodok bola yang ada di tangan Bilar sembari berkata, "Kakak Bilar sayang, kamu itu masih sakit. Malah ingin bertarung dengannya." Tak lama kemudian wanita kucing ini mendatangi Ying. Kedatangannya ke sini untuk memberikan bola berwarna kuning. Ya, wanita kucing ingin Ying bertarung dengannya nanti. Namun Ying menganggap bola berwarna kuning sangatlah jelek. Ying inginkan bola berwarna pink. Di sela-sela itu terdengar suara wanita, sebut saja namanya Flo. Flo mengatakan, "Woi, siapa di sini yang paling kuat?" Salah satu murid dari kuil assassin pun membalas bahwa murid terkuat ialah Char, bosnya. Lantas membuat Flo ingin mendapatkan bola berwarna ungu, yakni dengan tujuan untuk menjadi yang terkuat. Ketika ingin mengambil bola berwarna ungu, si Masian datang secara mengejutkan yang kala itu ingin mendapatkan bola itu juga. Sehingga di antara kedua orang ini saling bersetegang satu sama lain. Pukulan mereka cukup berimbang, meski tangan si Masian lebih besar dibandingkan tangan Flo, tak menjamin untuk menang dalam adu kekuatan. Untungnya si Masian memiliki jam terbang yang tinggi, sehingga membuatnya berhasil mengambil kesempatan untuk mendapatkan bola berwarna ungu. Namun Flo tak seperti kita kira. Dengan serangannya itu sudah cukup membuat si Masian melepaskan bola yang sebelumnya ia dapati. Alhasil, perkelahian di antara keduanya pun kembali terjadi. Kini Flo mulai tinggi darah. Ia mampu membuat si Masian berada dalam tekanannya. Serangan demi serangan yang dilepaskan oleh Flo sedikit banyaknya membuat si Masian semakin terpojok. Hingga akhirnya Flo menggunakan bantuan tubuh si Masian untuk melompat lebih tinggi. Dan Silomen, ya kepala botak si Masian dapat diandalkan, sehingga membuat Flo kehilangan fokus. Dan lagi-lagi si Masian mendapatkan bola ini. Sementara di lain tempat ada Lin Xin yang sedang mengobrol sembari minum teh bersama dua orang murid lainnya. Sebut saja namanya si hitam dan si putih. Tak lama kemudian datanglah Chen sembari mengatakan kepada Lin Xin, "Woi bro, kau kenal dengan mereka?" "Diam coy, aku pun juga baru kenal hari ini." Seperti yang kita ketahui, Lin Xin orangnya mudah bergaul. Namun dibalik itu semua ia memiliki tujuan tersendiri. Semisalnya yang kita lihat saat ini coy, Lin Xin memberikan minuman teh kepada kedua orang ini. yakni hanya untuk mengetahui informasi tentang perebutan bola setiap kuil. Sampai sini Lin Xin sudah dapat melihat beberapa murid dengan bola yang ada di tangan mereka masing-masing. Lu Xin pun kemudian mendatangi Lin Xin dan menawarkan apakah ingin bertarung dengannya. Ya, Lin Xin setelah melihat bola yang dipilih Lu Xin, tentulah ia langsung ciut dan tak berani, karena di mana Lu Xin mengambil bola berwarna ungu.
Kita tahu kekuatan Lin Xin hanyalah trik dan kepercayaan diri saja. Selebihnya ia tak pernah bertarung secara langsung saat di babak penyisihan sebelumnya ya kan? 听说魔法店冠军选手实力逆天啊，每次对战根本无需攻击。 Ada yang menarik, Lu Xin memberikan secara paksa bola warna ungu kepada Lin Xin. Sekali lagi Lin Xin panas dingin. 干嘛？不行，试试看。 Ya, mau gimana lagi? Jika ia mengambil bola ini, pasti akan melawan kandidat nomor 1 dalam ujian ini. Siapa lagi kalau bukan Chaer? Bagaimanapun ini semua jangan sampai terjadi di diri Lin Xin. Dengan kejeniusannya, ditambah bumbu-bumbu kelicikan, Lin Xin bak seorang pria yang sok akrab dengan orang yang baru dikenalnya. Ia memeluk kedua orang ini. Hal itu dijadikannya untuk menyelipkan bola berwarna ungu ke salah satu dari mereka. 实不相瞒，我对二位一见如故，好凶！ Namun usahanya itu gagal, lantaran kedua orang ini sangat hati-hati. Sehingga Lin Xin mencari cara lain, yakni dengan mengandalkan triknya. Sembari mengatakan bahwa ia sedang dalam kesusahan. Jika mereka benar-benar temannya, pasti akan membantunya ya kan? Ya, bantuan itu tidak lain tidak bukan, ialah dengan menerima pemberian bola berwarna ungu. Lin Xin juga mengatakan bahwa bola ungu kumpulan orang-orang lemah, seperti dugaan Mimin. Mereka berdua menolak, dengan alasan mereka datang ke kompetisi ini untuk menang. Dan satu yang paling utama, yakni mengalahkan murid terkuat. 我来参加比赛啊，就是为了找实力项。 Rencana Lin Xin tak berjalan dengan baik, sehingga Lin Xin memutar otak yakni dengan mengatakan yang sebenarnya, bahwa bola ungu ini dimiliki salah satu murid terkuat, siapa lagi kalau bukan Chaer. Konon katanya dia murid nomor 1 di kuil assassin. Yang paling mengerikan lagi, Chaer mengalahkan semua peserta yang berasal dari kuil assassin secara barengan. Mengerikan bukan? Mendengar itu membuat si hitam dan si putih pun berkeinginan untuk mendapatkan bola tersebut. Ya karena bolanya hanya ada satu, si hitam dan si putih ini langsung membuat perjanjian. Jika pemenangnya maka akan berhak mendapatkan bola tersebut. 谁赢了，自求就归谁。 Pertarungan kedua orang ini sangat menarik coy, sebab mereka menggunakan senjata andalan mereka. Sepertinya pertarungan ini berakhir imbang, sehingga tidak ada pilihan lain selain sama-sama ingin menukarkan dengan bola yang ada di tangan Lin Xin. Ketika sudah hampir sampai ke tangan Lin Xin, tiba-tiba Lu Xin datang menghentikan mereka, sembari mengatakan, "Kalian berdua jangan mudah percaya dengan manusia kadal ini." Lantas membuat Lin Xin sangat marah. Ia menghempaskan bola tersebut ke lantai diiringi dengan kata-kata mutiara. "Gila kau wanita jalang, pelacur, anak haram, geblek tak punya otak." Ya, Lin Xin sangat kesal karena Lu Xin selalu mengacaukan rencananya. Ya, seperti yang sudah Mimin katakan, bahwa kedua orang ini tak pernah akur hingga kapanpun. Begitupun dengan Yang Shofeng, ia mengumumkan bahwa waktu perebutan bola sudah habis. 一刻钟已到，抽签结束。 Lin Xin masih saja ngata-ngatai Lu Xin ini coy, karena ia masih tak terima. Mana ia harus berhadapan dengan murid nomor 1 dari kuil assassin lagi. Tak lama kemudian Chaer juga berada tak jauh dengan mereka, sehingga Lin Xin mencari cara lagi bagaimana mengatasinya. Aha, dan ketemulah solusinya, yakni meminta bantuan Chen. "Halo Chen, apa kamu sudah makan? Bagaimana tugas kuliah? Apa ada yang bisa kubantu?" "Oh iya, katanya kamu kehabisan paket internet ya? Nanti kubelikan ya." Ya, begitulah Lin Xin mencari cara agar temannya ini dapat membantu. Namun Chen tak bisa memastikan bahwa ia dapat membantu Lin Xin dalam ujian berikutnya. Ketika mau pergi, Lin Xin juga berpapasan dengan Chaer. Terlihat dari raut wajahnya, pucat putih tanpa noda. Sin. Singkat cerita, Yang Shofeng pun mengumumkan hasilnya. Ada Chen melawan Sheng Yuan dari kuil assassin. Sheng Yuan merasa nasibnya paling apes. Udah bela-belain untuk menghindari Nona Chaer, malah ketemu calon kakak ipar. Ada wasit yang memberikan aturan tempat ini. Salah satunya banyak pilar-pilar di tengah arena, karena gaya bertarung disesuaikan permintaan para murid. Ya, salah satunya dari kuil assassin yang meminta lapangan seperti ini, dikarenakan gaya mereka bertarung lebih suka seperti ini ketimbang lapangan terbuka. Sebelum memulai serangan, Chen harus mempelajari karakteristik seorang assassin. Salah satunya kecepatan. Selebihnya, ia memberikan swab terapi dulu coy. 是速度与隐匿，先试试他的反应。 Benar di mana Sheng Yuan langsung memperlihatkan kelebihannya, yakni bisa terbang. Padahal kita tahu ya kan, hanya tingkat 6 yang bisa terbang. Tapi Sheng Yuan yang notabene-nya berada di tingkat 4 kok bisa terbang? Entahlah. Dan film pun bersambung. 别人姐快看，那刺客居然能飞！奇怪，
Sekali lagi, Chen menyerang Xuan Yuan yang dianggap sebagai murid yang cepat juga lincah. 御风逆鬼，特点是速度与隐匿，先试试他的反应。 Dengan teknik terbangnya, ia mampu menghindari setiap serangan yang Chen lepaskan. 那刺客居然能飞啊！奇怪，我在这儿呢。 Serangan Chen bagi Xuan Yuan seperti daun jatuh, membuatnya sangat mudah untuk menghindar. 不是只有到了6级才能拥有飞行的能力，是速度与隐匿，先试试他的反应。 Sempat takjub dengan kemampuan yang dimiliki oleh Xuan Yuan, namun seiring berjalannya pertarungan, membuat Chen tersadar. Ternyata bukan kemampuan diri yang dimiliki oleh Xuan Yuan, melainkan ada sebuah alat yang membuat Xuan Yuan ini bisa terbang. Ya, alat tersebut membantunya untuk terbang mudah. Ditambah lagi dengan kemampuan seorang assassin yang dikenal sebagai predator, yakni cepat dan gesit, sehingga mampu mengimbangi bahkan dapat melebihi kecepatan dari serangan Chen. Si masker ini pun sedikit banyaknya merasa gimana gitu setelah melihat gaya Xuan Yuan bertarung seperti itu. Ada-ada aja nih anak buahnya si Xuan Yuan. Si masker pun demikian. Ia juga sempat kagum. Namun setelah mengetahui ada alat di diri orang itu, ia menarik lagi ucapannya atas kekagumannya terhadap Xuan Yuan. Chen sekali lagi menyerang dengan teknik sengatan petir, sambil berharap teknik petir ini setidaknya mampu merusak alat yang ada di tubuh Xuan Yuan. Seperti yang kita tahu ya kan, petir biasanya dapat merusak alat elektronik. Sekiranya seperti itulah yang ada di benak Chen saat itu. Setelah beberapa serangan yang Chen keluarkan, untuk yang kedua kalinya, Xuan Yuan mampu menghindar dengan kata teramat santuy. Sampai sini Chen terlihat seperti orang konyol saja kan? Karena Chen yang notabene-nya sebagai kesatria tingkat 5 malah dipermainkan oleh kesatria tingkat 4 si Xuan Yuan. Ngomong-ngomong, alat yang ada di diri Xuan Yuan ini selain bisa membantunya untuk terbang, juga bisa mengontrol mana pada dalam diri. Sehingga Xuan Yuan tak ada rasa sungkan untuk menggunakannya terus-terusan. Hingga sampai di mana Chen akan berkata menyerah. Ya setidaknya draw lah atau imbang. Sampai sini nih anak bikin kesel aja coy. Xuan Yuan semakin terlihat keangkuhannya. Xuan Yuan saking yakinnya akan menang dalam pertarungan ini, ia mengitari arena beberapa kali putaran. Anjir kali nih anak. Segitunya melawan lordnya Mimin. Di comeback nanti nangis. Bukan itu saja coy, Xuan Yuan yang kala itu masih dalam keadaan bertarung sempat-sempatnya meminta penilaian kepada murid lainnya, yakni tentang alat yang ia miliki. Halo teman-teman, gimana peralatan AQ? Bagus gak? Setelah kedua orang ini memberikan isyarat God Game terhadap alat yang dimiliki olehnya, Xuan Yuan langsung membalas dengan isyarat Peace. Dan lagi-lagi Xuan Yuan memutari arena ini untuk yang kesekian kalinya. Seakan-akan Chen hanyalah lawan yang tak sebanding dengannya. Nah, ketika lagi asik mengitari arena, wasit kemudian mendatangi Xuan Yuan. Woi kambing, lu itu mau ujian atau mau traveling? Sana tarung yang bener. Maaf pak deh. Xuan Yuan kemudian langsung mengarah ke hadapan Chen. Saat itu Xuan Yuan tepat berada di belakang Chen kemudian berkata, "Halo kakak ipar." Xuan Yuan kembali mengatakan kepada Chen bahwa pertarungan ini anggap saja seri, karena Chen sampai detik ini dinilai tidak dapat menyerangnya. Dan satu, Xuan Yuan tidak ingin menyerang Chen lantaran ia tahu lelaki ini adalah kesayangan bosnya, Chae. Pun demikian, para petinggi kuil yang menyaksikan hal ini, mereka merasakan bau-bau seri di pertarungan ini coy.
Namun Chen mencoba menepis harapan Xuan Yuan dan pendapat para petinggi kuil. Ia ingat perkataan dari guru Yehua tentang mengalahkan seorang assassin. Kita tahu ya kan, seorang assassin dikenal dengan kecepatannya. Jadi sangat sulit untuk menyerang mereka yang memiliki emblem assassin. Tapi tenang, Chen ada penangkalnya, yakni dengan teknik mengunci target. Ya, teknik tersebut salah satu kelemahan bagi seorang assassin. Sangat sulit untuk menghindari serangan yang sudah terkunci targetnya. 你难以捉摸，你只需用一招锁定。骑士到达5阶后，可以学习的技能中。 Para murid dan petinggi yang menyaksikan kejadian ini, tentunya mereka terkejut ya kan? Mereka juga menganggap akan kejeniusan Chen. Sebab hanya hitungan detik saja, Chen sudah dapat mengambil keputusan dengan sempurna. Ya, seperti teknik barusan. Teknik itu sebelumnya tak pernah terpikirkan di benak mereka. Namun Chen sudah sampai memikirkannya. Alhasil, Xuan Yuan mengakui kekalahan. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada Chen karena memberikan belas kasih terhadapnya. Sebab serangan sebelumnya ditargetkan Chen tidak untuk melukai, melainkan hanya sebuah gertakan saja. Dan Chen dinobatkan pemenangnya. Ia mendapatkan poin 2 dan sementara menjadi pemuncak di grup ini. Keusilan Xuan Yuan tidak sampai di situ saja. Lagi-lagi ia menunjukkan sifat kekanak-kanakannya kepada Chen, yakni dengan memberikan kue dan patungnya terlihat seperti Chen bersama Chae. Selain itu, Xuan Yuan juga akan memberikan alat untuk memudahkan Chen dalam bertarung nanti. Kita berpindah ke arena lain, tepatnya bola berwarna ungu. Ada penyihir Lin Xin melawan Pres Sima Xian. Lu Xin juga bergabung di grup ini coy. Ia menantikan pertarungan mereka. Sebab Lu Xin penasaran dengan Sima Xian yang menjadi murid nomor 1 di kuil Pres. Wasit memberikan aturan dengan mengatakan, jika Sima Xian dapat bertahan selama 10 menit, maka ia akan menang. Lah, kok gitu men? Ya, dikarenakan Sima Xian seorang Pres atau tabib. Atau bisa juga dikatakan sebagai tank. Jadi menurut wasit, Sima Xian dari segi penyerangan sangatlah kurang. Sebaliknya, jikalau pertahanan tak perlu diragukan lagi. Nah, sementara Lu Xin seorang penyihir, alias seorang support. Ia memiliki keterampilan dalam menyerang. Tapi anehnya ya kan, Lin Xin hanya bermodal bacot doang saat di ujian sebelumnya. Kebiasaannya itu terbawa sampai ke sini. Lin Xin memulai dengan kata-kata pembakar semangat. Tujuannya untuk menakuti Sima Xian. Selain mengatakan ia juara 1 di kuil penyihir, Lin Xin juga mengatakan ya seperti merendahkan Sima Xian lah. 不如自行认输吧。赛场上除了刺客以外，最怕遇上强烈的魔法师。未来魔法殿殿主，毫无疑问的王牌接班人。 Saking lucunya Lin Xin ini, ia malah membayangkan dengan kata-katanya itu, membuat Sima Xian berlutut di hadapannya. Tentunya sebagai seorang ayah, Lin Chen sangat geram dengan tingkah laku anaknya ini. Sama saja seperti mempermalukan kuil penyihir ya kan? Bukannya takut, Sima Xian malah menyerang dengan palu yang dimiliki olehnya. Selain itu ia juga memperlihatkan tubuh kekarnya. Nah, jika kalian mengikuti video ini dari awal, pasti sudah tahu siapa Sima Xian ini. Dia adalah seorang pres yang tak biasa. Bukan hanya bertahan, Sima Xian juga memiliki keterampilan untuk menyerang. Hal itu ia buktikan saat di pertandingan ini. Lin Xin dibuatnya kocar-kacir lari seperti tikus yang dikejar seekor kucing. Semua orang yang melihat tingkah laku Lin Xin malah geli. Di mana seorang support malah dibombardir oleh seorang tank ya kan. Sima Xian yang sudah muak, ia kemudian menyerangnya dengan serangan palunya. Slip. Dengan kecerdikannya Lin Xin menghindar. Nah, saat di sini Lin Xin merasa jadi pemenang karena dapat menghindari serangan dari Sima Xian. Eits, tunggu. Palu milik Sima Xian seperti bumerang coy. Dan boom. Alhasil Lin Xin terpongkang. Lin Xin merasa dirinya terhinakan. Ia tak terima akan hal ini. Kini Lin Xin tak bisa untuk main-main lagi. Sifat asli Lin Xin terlihat saat di sini coy. Ia mengeluarkan teknik yang tak pernah ia keluarkan sebelumnya. Lagi, di sela-sela ingin mengeluarkan teknik itu, Lin Xin berkata-kata yang membuat ayahnya Lin Chen merasa geram.
Gimana nggak geram coy, Lin Xin mengaku-ngaku bahwa ia the next pewaris kuil penyihir. Sedangkan ayahnya saja belum jadi-jadi. Ini Lin Xin malah ngaku-ngaku, kan konyol. Tapi setidaknya teknik ini mampu bertahan dari serangan Sima Xian. Sima Xian beberapa kali menyerang pertahanan tersebut dengan palunya, tetap tidak tembus. Ya lantaran ada pil yang gucinya segede gaban yang dimiliki oleh Lin Xin coy. Jadi ia tak perlu takut untuk kehabisan mana. Konon katanya, jika melahap satu pil yang ada di dalam guci ini, maka akan menambah 200 mana. Bayangin aja jika di dalamnya ada 1000 pil, maka sudah 200.000 mana yang Lin Xin dapati. Di sini serangan Sima Xian seperti kapas. Pukulannya tak ada artinya bagi pertahanan Lin Xin. Daripada capek-capek ya kan? Lin Xin meminta agar Sima Xian menyerah saja. Sebab bagaimanapun dan dengan apapun menyerang pertahanan ini tak ada gunanya. Melainkan malah Sima Xian yang kehabisan tenaga. Jika itu terjadi maka Lin Xin tak akan berbalas kasih lagi. Jadi Lin Xin memperingatkan agar Sima Xian menyerah saja. Tapi kenyataannya di lapangan, wasit menghentikan pertarungan ini dan memutuskan bahwa Sima Xian yang menang. Dengan itu maka Sima Xian sementara memuncaki grup ini. Wah, kenapa jadi bisa gini sih? Ya iyalah kan, sudah diberitahukan aturan sebelumnya. Sima Xian hanya perlu bertahan 10 menit, maka ia ditetapkan sebagai pemenangnya. Wasit pun jadi bingung, yang sebenarnya siapa tank, siapa support. Seharusnya Lin Xin yang menyerang ya kan? Kenyataannya malah Sima Xian yang menyerang dan Lin Xin bertahan. Alhasil Lin Xin kalah deh. Pertandingan selanjutnya ada assassin nomor 1 Cha-E melawan kakak Lusin dari kuil kesatria. Sebelum masuk ke pertarungan, Mimin meminta kepada kalian semua untuk mengatakan bersama-sama. Dan film pun bersambung. Lin Xin memasuki arena untuk bersiap melangsungkan pertarungan. Di dalam benaknya ia masih tak percaya sebab lawan perdananya adalah Cha-E dari kuil assassin. Wanita dingin cepat dan mematikan. Begitupun dengan orang ini, sebut saja namanya Jilong. Ia masih penasaran dengan sosok wanita misterius Cha-E. Dari segi penampilan, menurutnya Cha-E adalah wanita paling misterius dari semua kontestan. Meski begitu, Cha-E tetap lawan yang sangat kuat, sebab ia adalah peserta nomor 1 di kuil assassin. Bukan hanya tertuju kepada Cha-E, Jilong juga memuji kekuatan Lin Xin yang dijuluki sebagai mawar neraka yang gagah berani. Di sebelahnya ada ya, sebut saja namanya Liu. Ia pernah mendengar bahwa Cha-E dalam ujian di kuil assassin sebelumnya, Cha-E dapat mengalahkan 10 lawan sekaligus. Tentunya hal itu sebuah bukti bahwa Cha-E ancaman dari semua kontestan di ujian perburuan iblis tahun ini. Lusin setelah menatap mata Cha-E, ia pun langsung merasakan sebuah dilema. Bagaimana tidak coy? Cha-E dikenal sangat dekat dengan adik angkatnya Long Hao-Chen. Pastinya akan membuat Lusin sedikit banyaknya merasa sulit untuk melakukan serangan kepada lawannya ini. Sedangkan wasit akan memberikan aturan dalam pertarungan Lusin melawan Cha-E. Ya karena kita tahu ya kan, ujian perburuan iblis dipenuhi oleh beberapa kuil. Jika pertarungan disamaratakan, rasanya sungguh tidaklah adil. Seperti yang kita lihat sebelumnya ketika Sima Xian melawan Lin Xin. Pertarungan itu syarat akan aturan. Begitupun dengan Lusin melawan Cha-E. Namun hal mengejutkan terjadi ketika wasit akan memberikan aturannya. Cha-E tiba-tiba mengatakan bahwa ia mengakui kalah dengan Lusin. Lantas membuat semua orang yang menyaksikan terkejut tak percaya. Kenapa wanita nomor 1 di kuil assassin tiba-tiba menyerah tanpa perlawanan? Lusin pun bingung, kenapa Cha-E menyerah begitu saja? Jika ini terjadi, tentunya peluang Cha-E untuk lulus ke babak selanjutnya akan lebih sulit. Lusin yang sudah tahu alasan kenapa Cha-E menyerah, ia pun juga mengatakan, lebih baik ia yang mengalah ketimbang Cha-E. Sebab dari segi potensi, Cha-E lebih baik daripada dirinya. Namun Cha-E tetap dengan pendiriannya. Ia meminta kepada Lusin untuk tidak mengkhawatirkannya. Sebab Cha-E optimis, dengan sisa pertarungannya pasti ia akan menang dan lolos secara barengan. Pada akhirnya Lusin pun dinyatakan menang dan mendapatkan 2 poin. Kita berpindah ke arena lainnya, tepatnya kelompok bola berwarna kuning. Ada Ying-Er dari kuil Summoner
melawan Flow Kuil Warrior. Ya, sebelumnya kedua orang ini saat di pembagian kelompok pernah berseteru ya kan. Pastinya kejadian itu akan terbawa sampai ke tengah arena. Sebut saja namanya Farsa. Ia sudah bersiap menantikan pertarungan ini. 两个女孩子打架，一定相当精彩吧？ Sama halnya dengan Chen. Dari pertarungan mereka, nanti akan dianalisanya agar kelak Chen tidak kesusahan saat menghadapi mereka saat di pertarungan selanjutnya. Sebelum masuk ke dalam pertarungan, Flow sedikit pemanasan dulu sembari mengatakan bahwa ia akan menjegal Yang E untuk melaju mulus ke babak berikutnya. Yang E yang melihat keyakinan Flow begitu tinggi, bukannya takut ataupun gentar, Yang E malahan memuji atas keyakinan yang ada pada diri lawannya itu. Flow langsung melancarkan serangan pertamanya. Terlihat sekilas Yang E seperti orang kaku. Namun dibalik itu semua, Yang E memiliki kecepatan tingkat tinggi untuk menghindar. Chen pun demikian, ia juga melihat jelas di tengah arena. Yang E yang terlihat lemah ternyata memiliki kecepatan yang luar biasa. Hal itu rupanya membuat Flow semakin terobsesi untuk melanjutkan serangan berikutnya kepada Yang E. Ya, serangan beruntun yang dilancarkan oleh Flow masih dapat dihindari oleh Yang E. Sampai sini inti kekuatan Flow sepertinya berasal dari sarung tinju yang ada di tangannya. Sebab dari segi ia bertarung, Flow memperlihatkan dominasinya menggunakan pukulan yang sangat mematikan. Tak ingin terus-terusan berada dalam tekanan, kini saatnya Yang E balas untuk menyerang. Kekuatan inti dan bumi namanya. Membuat Wu Kuang terkejut setelah melihat kemampuan Yang E yang dapat memiliki teknik tingkat atas. Teknik tersebut masih masuk dalam kategori 3 bayangan air coy. By the way, Wu Kuang adalah ketua Kuil Warrior dan si Flow adalah anak didiknya sendiri. Pertarungan ini semakin menarik bagi Flow, sebab lawannya Yang E sudah mengeluarkan jurus. Flow yang dikenal sebagai wanita mematikan dari Kuil Warrior, tentunya ia sangat menantikan pertarungan ini. Bukannya bertahan, Flow juga ingin melancarkan serangannya di saat Yang E mulai mengaktifkan formasinya. Alhasil Flow hantamannya tak bisa menembus pertahanan yang membuat Flow seperti menghantam kapas. Selanjutnya giliran Yang E untuk menyerang balik, di mana ia memanggil seluruh inti kekuatan pada makhluk hidup yang ia sebut namanya. Setelah itu mereka yang dipanggil Yang E berkumpul di satu titik. 迎集天地，空则八方；迎集本源，万物皆有。Pemandangan yang luar biasa ini disaksikan semua peserta. Mereka terkejut setelah melihat kemampuan Yang E bertarung. Meski sempat terlihat seperti gadis lugu dan kaku, namun dibalik itu semua, ia memiliki keterampilan yang tak perlu diragukan lagi. Chen yang menganalisis cara kedua orang itu bertarung, ia pun tahu bahwa Yang E memanggil roh kehidupan yang dimana dipanggilnya itu rata-rata memiliki kekuatan tingkat 8. 原来那个召唤出8级地狱三头拳的小姑娘，小妹妹还真不错呀。 Begitupun para petinggi kuil yang menyaksikan, gadis seumuran itu sudah dapat memanggil roh binatang. Hal itu tentunya salah satu keajaiban yang luar biasa. Berbeda dengan Sansoi dari kuil Summoner, sekaligus sesepuhnya oleh Yang E coy. Ia sedikit khawatir, semoga saja Yang E tak salah panggil. Menurut pengalaman masa lalu, Yang E pernah mendapatkan kesalahan ketika menggunakan teknik ini coy. Sebab roh yang dipanggil tak sesuai keinginan hati. Jadi menarik, apakah Yang E berhasil menggunakan teknik ini atau tidak? Gencot. Lagi-lagi Flow mencoba menyerang menggunakan teknik paksaan. Hal ini menjadi catatan penting di pertarungan ini, bahwasanya kedua petarung ini benar-benar menghabiskan kemampuannya untuk saling serang satu sama lain. Dan benar, tak sesuai ekspektasi, Yang E bukannya memanggil roh ganas, melainkan seekor anak domba kecil yang lucu. Semua orang pun yang sebelumnya takjub berubah drastis menjadi sedikit aneh dan menggelitik di benak para penonton. Sansoi pun demikian, ia merasa malu setelah anak didiknya lagi-lagi mengalami kesalahan saat menggunakan teknik tersebut. Pada akhirnya, Yang E yang sudah tahu titik kesalahannya, ia pun tak bisa apa-apa lagi. Jika meneruskan pertarungan melawan Flow, kemungkinan besar ia akan kalah. Sebagai wanita bijaksana, ia mengambil keputusan untuk mengakui kekalahan. Yang E tak marah kepada binatang yang ia panggil sebelumnya, karena menurutnya domba ini sangat lucu. Melainkan ia meminta agar Flow memeluk dan merasakan kelembutan bulunya. Ia anggap saja hal itu sebagai tanda pertarungan sudah selesai. Pada akhirnya Flow dinyatakan menang dan ia mendapatkan poin 2. 战士王元元胜，
积2分。 Sedangkan Chen sudah mendapatkan catatan penting dari hasil pertarungan mereka tadi, yang dianggapnya sebagai wanita yang mengejutkan. Di balik kegagalan menggunakan teknik, namun kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Sementara Flo, selain memiliki sarung tangan, ada juga kekuatan artefak lainnya yang belum dikeluarkan. Singkat cerita, tepatnya setelah istirahat setelah melangsungkan aktivitas ujian, Chen memenuhi janjinya untuk menemui Charles. Keromantisan, keindahan, dan kehangatan tersaji saat Chen memberikan seikat bunga yang begitu indah. Charles merasakan bahwa lelakinya semakin kesini semakin romantis saja. Namun sesuatu yang tak diinginkan terjadi ketika di tengah-tengah kebahagiaan kedua orang yang saling mencinta, tiba-tiba ada teleportasi hitam yang membawa Chen masuk. Charles tak bisa apa-apa selain hanya berteriak menyebut namanya. Entah kemana dan siapa pelakunya yang melakukan hal itu, sehingga Charles memanggil anak buahnya dan menanyakan kejadian barusan. Ya, anak buahnya pun tidak mengetahui secara persis siapa dalang dari semua itu. Namun dari segi pengalaman, sepertinya pelaku bukan berasal dari dimensi mereka berada. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan hanya menyelidiki dan mencari tahu kemana Chen dibawa pergi. Selain itu hanya bisa menunggu ia kembali. Tapi jika tidak kembali, maka Chen mati di dimensi lain. Mendengar itu tentunya Charles sangat murka. Ia meminta kepada anak buahnya untuk menutup kawasan ini dan tidak boleh ada yang tahu kejadian tersebut. 封锁这里，任何人都。那就证明他死在。如果他回不来呢？目前我们能做的，恐怕就只有等。 Ternyata Chen sedang berada di alam berbeda. Entah siapa yang membawanya pergi ke sini. Yang pastinya ada misi yang harus ia selesaikan, yakni tentang masa depan Hayu. Chen ditakdirkan ke tempat ini tidak lain tidak bukan untuk menyelamatkan partnernya, yakni Hayu. Di alam ini selain bisa berbicara, ia juga dapat berevolusi. Hal itu lantaran Hayu sebelumnya memakan benda, sehingga tidak ada pilihan lain lagi selain Chen harus menyelamatkan partnernya. Singkat cerita, Chen bertemu dengan segerombolan makhluk kecil yang aneh. Di sini Chen mencoba melindungi diri dengan tekniknya. Tak lama dari itu, makhluk tersebut seperti menunjukkan arah keberadaan Hayu berada. Chen pun langsung bergegas untuk mengikuti makhluk tersebut. Sesampainya di sini, Chen merasakan nafas kematian. Artinya banyak korban yang terjebak dan mati di sini. Chen menghiraukan akan hal itu. Yang ia pikirkan hanya menyelamatkan Hanyu. Nah, ketika di tengah-tengah pencariannya, ada cahaya kuning yang membuat makhluk mati ini seketika hidup dan bangkit. Semakin dekat dengan aroma nafas Hayu, maka semakin dekat juga akan sesuatu buruk yang akan menimpa Chen. Benar, baru beberapa langkah menuju keberadaan Hayu, terlihat sesosok monster yang menyeramkan. Monster itu hadir yang bernama kerangka mayat hidup. Ia dibangkitkan oleh seseorang yang berprofesi sebagai penyihir tingkat 6. Kala itu monster ini menyerang Chen. Bukan satu saja, melainkan monster ini serasa tak ada habisnya. Ditambah lagi tubuhnya tak akan mati setelah mendapatkan serangan dari Chen. Monster ini tingkat kekuatan 3, sehingga Chen tidak merasa kesulitan melawan mereka. Meskipun jumlah musuhnya ini sangatlah banyak dan tak terbatas. Setelah cukup lama dan sudah beberapa teknik ia keluarkan, tetap monster ini tak dapat dihancurkan. Sudah dipastikan ya kan? Ada seseorang di belakangnya yang membangkitkan monster ini terus-menerus. Setelah beberapa serangan para monster ini menyerang Chen, dijadikan kesempatan untuk Chen mempelajari tentang latar belakang monster ini. Sekiranya sudah dapat, Chen langsung melepaskan serangan yang bernama teknik tebasan cahaya. Setidaknya monster ini langsung lebur dan hancur. Ngomong-ngomong, monster ini bersifat abadi coy. Tetapi ada satu penangkalnya, yakni menggunakan cahaya apilah hanya dapat dihancurkan. Itulah alasan kenapa monster ini langsung lenyap ketika mendapatkan serangan tebasan matahari. Seperti yang disebutkan tadi, monster ini tak ada habisnya.
Seperti kata pepatah, mati satu tumbuh 1000. Tidak ada pilihan lain bagi Chen, ia harus menguras mana yang begitu banyak hanya demi melenyapkan monster-monster ini. Di tengah pertarungan itu, Chen merasakan aroma nafas Hayu semakin dekat. Terlihat ada satu monster yang mencoba menyerang Hayu. Namun tubuh Hayu yang sedang berevolusi mampu melindungi dari serangan satu monster yang ingin membunuhnya. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Chen yang jarak keberadaan antara keduanya tak terlalu jauh coy. Chen mendatangi dan menanyakan kenapa Hayu begitu memprihatinkan. Tubuhnya dipenuhi luka. Itu semua lantaran Hayu survive di alam ini. Hayu selalu diganggu para monster ketika ingin berevolusi. Sehingga sampai detik ini Hayu belum juga selesai untuk menyempurnakan evolusinya. Hayu hampir selesai berevolusi. Datanglah monster yang ingin membunuhnya. Seperti itulah kejadian yang terus-menerus menimpanya. Tak heran jika melihat sekujur tubuh Hayu terluka begitu parah, lantaran berjuang di tengah desak-desuk amukan para monster. Chen menganggap ini sudah keterlaluan. Ia meminta Hayu tetap fokus untuk menyelesaikan evolusinya. Sementara para monster ini, biar Chen yang mencoba menahan. Lagi dan lagi, pertarungan Chen melawan para monster tersaji saat di sini. Para monster dengan niat awalnya, yakni membunuh Hayu untuk menggagalkan proses evolusinya. Sedangkan Chen berdiri menahan untuk melindungi partner sekaligus sahabat sehidup semati. Hayu bagi di hidup Chen sudah seperti menjadi bagian dari keluarganya. Maka dari itu meski nyawa taruhannya, Chen tak akan lari walau sedetik pun dari ancaman yang menghinggapi kepada partnernya itu. Hayu开始进化了。 Serangan brutal Chen menggunakan tebasan cahaya sedikit banyaknya cukup mampu untuk menjaga kedalaman defensif yang dijaga. Namun masalahnya, monster ini tak ada habisnya. Entah ratusan, ribuan, bahkan jutaan monster yang silih berganti menyerang Chen dengan harapan agar dapat berada di depan tubuh Hayu yang sedang berevolusi. Chen mencoba menahan dengan pagar cahaya di area pintu masuk keberadaan Hayu berada. Dan tak lupa, Chen juga menyerang yang menjadi andalannya di waktu ini coy. Sudah hampir 2 jam, Chen bergelut dengan para monster ini. Sementara mana di tubuhnya mulai terkuras. Sudah berapa banyak pil ia konsumsi demi menjaga kestabilan tubuh. Namun pil ini hanya berfungsi hanya hitungan menit saja. Sudah dipastikan ya kan, jika proses Hayu dalam berevolusi berjalan lamban, maka nyawa Chen perlu diperhitungkan. Chen sudah banyak menghabiskan tenaga hanya demi menghabisi monster tingkat 3 ini. Andai saja monster ini jumlahnya sedikit, anggap saja ya 100 monster lah. Pastinya Chen sudah bisa duduk bersantai sembari minum kopi ya kan. Namun nyatanya monster ini tak ada habis-habisnya. Belum habis masalah yang Chen hadapi, datanglah sesosok yang menyeramkan. Dialah yang membangkitkan monster ini coy, penyihir tingkat 6. Penyihir ini tidak membiarkan jika iblis hadir ke tempat ini hanya untuk berevolusi. Maka dari itu penyihir ini akan menghabisi iblis yang berani masuk ke tempatnya. Yang dimaksud iblis bagi penyihir ini tidak lain tidak bukan ialah Hayu. Chen sebagai sahabatnya ia tak tinggal diam. Bagaimanapun Chen harus menahan amukan penyihir ini. Kita tahu penyihir tingkat 6 tentulah satu tingkat dari kekuatan Chen saat itu coy. Maka ini akan menjadi pertarungan timpang. Pertanyaannya, apakah Chen dapat mengatasi amukan penyihir ini untuk membunuh Hayu? Entahlah. Penyihir ini semakin murka setelah melihat ada manusia seperti Chen yang mencoba melindungi iblis yang rencananya akan ia bunuh. Sehingga Chen juga tak luput dari amukan penyihir ini. Bahkan Chen sempat terlempar setelah mendapatkan serangan dari sang musuh. Bahkan pelindung yang dibuat oleh Chen juga dihancurkan oleh penyihir ini dengan mudah. Sudah dipastikan bahwa kekuatan penyihir ini sangatlah menakutkan. Bahkan pertahanan Chen seperti gelembung air yang menempel di lubang hidung. Sangat mudah untuk dipecahkan.
Alasan kenapa penyihir ini ingin membunuh Hayu, lantaran Hayu dianggap sebagai seorang iblis. Dulu penyihir ini juga seorang manusia sama seperti Chen. Hidup damai, tak ada kepedihan dan kehancuran sedikit pun. Namun setelah datangnya iblis ke dunia ini, membuat suasana itu seketika berubah. Orang-orang terdekat penyihir ini mati dibabat oleh para iblis. Jika terus-terusan dibiarkan para iblis berkembang biak dan berevolusi, maka penyihir ini memastikan dunia tak akan damai. Maka dari itulah, Hayu yang dianggap sebagai seorang iblis harus dimusnahkan dari tempat ini. Chen yang sudah babak belur akibat mendapatkan serangan monster dan juga penyihir ini, ia tak mengerti yang dimaksudkan oleh penyihir ini coy. Chen pun berpendapat bahwa yang dimaksud penyihir itu ialah sang raja iblis. Tapi kenapa targetnya mengarah terhadap Hayu? Entahlah. Mungkin saja penyihir ini mengira Hayu salah satu bagian dari mereka. Semenjak pertama bertemu dengan Chen, Hayu tidak terlihat untuk menggambarkan bahwa dia seorang iblis. Begitupun dengan pengakuan Hayu, ia tak seperti yang diucapkan oleh sang penyihir itu. Karena Chen masih kekeh dengan pendiriannya, yakni melindungi Hayu. Maka dari itu penyihir ini beberapa kali melepaskan serangan yang sekiranya membuat Chen terlempar untuk yang kedua kalinya. Kini Chen sudah berdarah-darah, namun ia tetap berdiri dan meladeni permainan yang dilancarkan oleh penyihir ini. Meski kekuatan Chen satu tingkat berada di bawah penyihir ini, namun masih bisa mengimbangi gerakan dan kecepatan sang penyihir. Itulah alasan kenapa Chen masih dapat berdiri untuk melindungi partnernya ini dari amukan sang penyihir. Mana dan tenaga Chen sudah semakin terkuras. Tanda-tanda untuk menang terasa pupus semakin tergambar di raut wajah Chen, sehingga penyihir ini meminta kepada Chen untuk membunuh yang dijaganya itu. Maka nyawa Chen akan ia ampuni. Namun jika menolak, sudah dipastikan Chen juga akan mati bersama orang yang dilindunginya. Hayu yang kala itu mendengar uraian dari sang penyihir betapa takutnya. Bagaimana tidak jika Chen menuruti permintaan sang penyihir, maka Hayu akan mati dan gagal untuk berevolusi. Jikapun itu sebuah penolakan, maka Chen akan mati. Sebab kondisi Chen sudah tak meyakinkan lagi untuk bertarung. Sempat membuat Chen dilema, jalan mana yang ia pilih dan ia percaya. Jika perkataan penyihir itu benar, maka Hayu akan menjadi sesosok iblis yang menyeramkan dan mengguncang dunia di kemudian hari. Di lain sisi, Hayu adalah sahabat imut penuh luka saat pertama mereka bertemu, ya kan? Keputusan Chen sudah bulat. Chen memilih Hayu ketimbang percaya dengan ucapan penyihir ini. Sebab Hayu sudah seperti menjadi bagian dari keluarganya. Maka tidak ada alasan untuk mengkhianatinya. Meskipun suatu saat nanti perkataan penyihir itu benar, Chen hanya menghiraukan akan hal itu. Ia bersiap mengambil senjatanya, menandakan ia akan bangkit dan bertarung melawan sang penyihir ini. Chaer yang sudah menunggu sekiranya 2 hari di tempat sering Chaer dan Chen menghabiskan waktu bersama. Ini semua bukti betapa cinta dan sayangnya Chaer terhadap lelakinya itu. Kakak Lusin dan guru Yehua sudah mengingatkan kepada Chaer untuk tidak terlalu menunggu Chen, sebab Lusin yakin Chen akan kembali ke sini lagi. Bagaimana mungkin bagi Chaer untuk bersantai, sementara lelakinya tak menunjukkan tanda-tanda untuk hadir kembali ke pelukannya. Hanya Chen lah yang bisa membuat Chaer semangat lagi ketika menjalani hidup. Selama ini kita tahu ya kan, Chaer hidup dalam kesedihan dan hanya siksaan yang menghinggapi di dirinya. Takdirnya sebagai Dwi Assassin alias Putri Cahaya, maka jalan kepedihan mau tidak mau harus ia jalani. Itu semua demi kedamaian dunia dari jajahan para iblis di masa mendatang. Jika Chen benar-benar takkan kembali lagi, maka Chaer harapannya sebagai wanita paling setia di dunia akan merasakan kepedihan yang sakitnya 2 kali lipat dari sebelumnya yang ia jalani. Sementara Chen masih disibukkan dengan pertarungan melawan penyihir tingkat 6, di mana penyihir ini mengeluarkan jurus andalannya, yakni memanggil sesosok monster yang menyeramkan. Sekiranya kekuatan monster ini setara dengan kesatria tingkat 7. Artinya lebih kuat 1 tingkat dibandingkan penyihir itu sendiri coy. Hanya sedikit serangan Chen sudah merasakan dampaknya.
Sudah jelas betapa sangarnya monster ini. 要不是我已经突破到5阶，这骷髅王实力也在6阶之上。 Bukan itu saja, tubuh monster ini seperti takkan bisa ditembus oleh serangan Chen. Serangan dan pertahanan monster ini sekiranya seimbang. Hal itu membuat Chen sangat-sangat merasakan kesulitan. Dan sampai detik ini Chen belum menemukan formula terbaik untuk menghabisi monster semacam ini. Setelah serangkaian serangan Chen lepaskan, ia menemukan titik terang. Hanya ada satu cara untuk merobohkan monster ini, yakni dengan membunuh si pengendalinya. Siapa lagi kalau bukan penyihir tingkat 6. Namun serangannya itu masih terkendala oleh monster yang ada di depannya. Bagaimanapun ia tak akan membiarkan seseorang menyerang tuannya, ya kan? Sehingga pertikaian demi pertikaian kembali terjadi antara Chen melawan monster ini. Sementara penyihir dengan lantang menyuarakan untuk menghabisi manusia seperti Long Hao Chen. Sebab Chen telah dianggap batu sandungan bagi alam undead ketika ingin menghabisi Hayu. Bahkan penyihir ini menjadikan kesempatan untuk menyerang langsung Hayu yang kala itu belum juga selesai untuk berevolusi. Chen yang melihat itu sekuat tenaga dengan sisa-sisa kekuatan mana yang ada pada dirinya untuk menghentikan niat jahat dari seseorang penyihir ini. Untuk menghentikan penyihir ini, Chen terpaksa menggunakan tongkoro suci agar monster ini masuk ke dalam perangkapnya, yakni belenggu cinta. Anjay, belenggu cinta. Nah, dengan itu maka Chen sangat yakin setidaknya monster ini tidak bisa lagi bergerak ketika ia mencoba menghentikan penyihir yang kala itu sudah berada di ujung tanduk, alias berada di ujung batas ingin mengeluarkan tekniknya, coy. Hal itu membuat situasi sedikit berubah. Chen berada di ambang kemenangan ketika ia hampir menyerang penyihir ini dengan teknik tingkat tinggi. Chen juga mengkonsumsi pil yang dipercaya akan menambah mana kembali utuh. Namun pil itu bersifat hanya sementara, coy. Yakni sekiranya 10 detik dimulai dari pil itu masuk ke dalam tenggorokan. Namun naas, monster ini malah berhasil memanjangkan anggota tubuhnya untuk menyerang Chen. Hal ini tentulah di luar perkiraan Chen sebelumnya. Alhasil, ia harus merelakan tubuh terlempar setelah hantaman keras menimpanya. Penyihir ini yang sebelumnya sempat khawatir akan terkena serangan Chen, kini berbalik dengan menyombongkan diri. Sebab Chen sudah tidak berdaya lagi setelah mendapatkan serangan dari monster yang ia miliki. Bukan itu saja, Chen juga dianggap remeh. Sebab Chen hanyalah sesosok manusia, sedangkan ia makhluk mati yang telah bangkit. Secara nalar, tentulah manusia tidak apa-apanya bagi penyihir ini, ya kan? Setelah Chen terhempas begitu deras ke tanah, dengan itu juga sang monster mampu lepas dari belenggu tungku roh. Armor Chen juga pecah, coy. Artinya bahwa serangan sang monster barusan memanglah sangat menakutkan. Andai saja Chen berada di tingkat 4, mungkin kematian mendatangi ke diri Chen saat ini. Untungnya Chen sudah berada di tingkat 5. Sekiranya masih bisa bertahan hidup, meski mananya benar-benar habis dan tak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pertarungan.
Di sela-sela itu Char dan Chen juga saling merasakan seperti bertemu di alam lain, di mana Char melihat Chen menghilang menandakan bahwa ia sedang berada dalam masalah besar. Sedangkan Chen sudah terbaring lemah tertimbun tanah. Kini mananya benar-benar habis. Artinya Chen tak bisa lagi melanjutkan pertarungan, di mana Hayu sedang berada dalam masalah besar. Belum selesai proses evolusi, penyihir itu akan benar-benar melenyapkan Hayu. Namun hal tak terduga terjadi. Di sela-sela keletihannya itu, Chen seperti mendapatkan kekuatan dari Hayu. Dahinya menyala, menandakan kekuatannya akan segera terisi. Kenangan awal mereka bertemu dengan Chen kembali hadir di ingatan Chen. Hal itu membuat Chen harus segera bangkit untuk menyelamatkan Hayu dari ancaman kematian. Benar sekali, Chen berhasil bangkit dan mengamuk menyerang monster juga penyihir ini. Dimulai dari menghabisi monster dengan cara tragis. Ya, serangan monster tak ada artinya bagi Chen. Setelah bangkit untuk yang kedua kalinya, Chen kebal akan serangan sang monster. Pada akhirnya monster ini mati dengan ultimate yang begitu memanjakan mata. Selanjutnya giliran penyihir ini. Dengan pedang yang ada di tangannya, Chen mampu menusuk hingga menembus jantung penyihir tersebut. Pada akhirnya penyihir ini mati di tangan Chen. Penyihir ini sempat saja waktu di sela-sela ujung kematiannya coy. Ia bersumpah akan membalaskan kematiannya di kemudian hari. Dan film pun bersambung. Ya, seperti inilah, tak banyak. Karena hanya ada gerak-gerakan tanpa ada obrolan coy. Sehingga Mimin sepusing mungkin untuk merekap sebanyak-banyaknya, namun tak dapat ya kan. Karena hanya gerakan, tak ada apa nih, tak ada komentar, tak ada percakapan. Jadi ya maklumi aja ya. Jadi segini dulu, bertemu lagi di video selanjutnya. Bersama saya Tisna di sini dan film pun bersambung.